Rezeki itu bisa saja dari pintu yang tidak disangka-sangka Allah kasih ya jalannya. Pada saat kita konsisten, yakinlah bahwa Allah akan memberikan jalan itu. Dari yang jual daster, jual pulsa, jual sosis, ternyata rezeki saya di sini gitu. Walaupun saya bilang tidak mudah, 1 tahun pertama luar biasa gitu kan. Kemudian sampai di titik yang 5 bulan lalu, jadi di Oktober 2024, saya juga masih tetap mencari bahwa selain roti, selain cookies, selain kopi saya juga yang ini, selain cake saya harus menjual sesuatu lagi dengan inovasi yang baru. Apa ya yang membuat orang tetap bisa tertarik? Ya, bisa memilih itu kan salah satu ya. komitmen kita untuk konsisten. Terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Chala, Instafamous Indonesia. Tapi kita akan ketemu lagi di Bincang Bogor Daily. Seperti biasa, hari ini Salma Chala sedang berpuasa. Tentunya juga sebagai umat muslim saat ini sedang berpuasa. Tapi cobaan yang terberat adalah saat aku bekerja di tempat makanan. Ngomong tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, jadi mulut nggak bau puasa tapi mulut bau roti ya. Hari ini bau roti karena lagi-lagi ada di tempat roti. Katanya yang setiap roti itu punya cerita. Nah, kali ini Salma Chala mau berbincang langsung sama pengusaha wanita yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Seperti apa ceritanya, perjalanannya sampai punya tempat semewah ini dan dikenal. Ada satu makanan yang sudah viral di kota Bogor dan pesanannya setiap hari, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, kalau kalian penasaran, kita langsung aja ketemu sama Bu Devia. Bu Devia Sherly ya? Iya. Namanya panjang banget ya. Silakan Bu Dev menyapa dulu guys di Bincang Bogor Daily. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terkhusus di bulan Ramadan ini saya ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita tuntas puasanya, sehat semuanya, dan diberkahi tentunya. Amin. Ya ampun Mbak Dev. Iya. Aku sering banget nih ketemu sama Bunda, Mbak. Aku manggilnya Mbak sih ya. Karena masih muda ya. Aku sering banget ketemu sama Mbak Dev di salah satu komunitas juga. Nah, ini banyak sekali di komunitas aku itu yang membincangkan tentang Mbak Dev ini. Karena apa? Wanita yang struggle dan konsisten sampai saat ini akhirnya menjadi inspirasi para teman-teman yang ada di komunitas ataupun mungkin yang kenal sama Mbak Dev juga ya, teman-teman Mbak Dev juga. Nah, hari ini itu Mbak Dev kan kita nih mau ngobrol-ngobrol ya tentang perjalanan Dev Bakery. Nah, kebetulan di Bogor ini Dev Bakery di tempat salah satu yang strategis yaitu daerah Taman Cimanggu. Mungkin buat sebagian orang Bogor ini bukan tempat yang susah dicari ya. Ini mudah dicari dan terpampang nyata, kalau lewat jalan juga kayaknya udah nggak bisa lihat jalan depan tapi udah langsung lihat Dev Bakery ya. Amin. Ini sengaja banget sama Mbak Dev ya, wanginya sampai ke jalanan gitu ya. Biar pada ingat ya. Mbak Dev gini, kita kan sebagai seorang perempuan tentunya banyak batasan-batasan ya kan. Yang kita mau lakukan itu karena sudah sebagai wanita kodratnya harus menjadi seorang istri pertama, kedua menjadi seorang ibu ya kan, ataupun menjadi seorang anak yang mungkin yang masih punya orang tua harus mengasuh atau mengurus anaknya. Tapi Mbak Dev ini bisa menjadi wanita yang berjuang mencari cuan ya. Istilahnya gitu kan, mencari cuan tapi juga tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu, seorang istri gitu. Nah, ini cerita yang perlu banget kita dalemin agar kita juga bisa mengetahui tagline-nya. Setiap roti punya cerita atau setiap Mbak Dev ini punya cerita. Tiap hari gue ngoceh. Oke, tiap hari ngoceh ya cerita. Oke, Mbak Dev, aku pengen tahu banget nih. Pastinya atau Dev Bakery ini langsung terjun punya usaha ini atau memang ada perjalanan di masa lalunya seperti apa nih? Pastinya ada. Setiap orang pasti punya proses ya untuk berusaha, dalam usahanya, dalam perjuangannya, dalam bekerjanya. Tentunya semua berproses. Dan Dev Bakery juga tidak berdiri langsung seperti ini kemudian bisa ada di store gitu ya.
berawal sih memang dari di garasi mobil aja, garasi rumah, garasi mobil garasi Banyak mobil. cerita yang dari garasi Banyak ya. sebetulnya kalau Punya di rumah punya garasi kayaknya. punya garasi, tapi kan ya itu pada saat kita di satu titik tertentu kita bisa mengubah. Jadi kalau kita di saat di masa-masa yang dimana kita ada satu desakan, ada satu tekanan, itu kan bisa mengubah segalanya ya, dalam arti pikiran kita, Betul. kemudian Jadi semangat usaha itu kita, ya tumbuh kan? karena aku butuh. Iya. Aku butuh dan aku sedang dalam keadaan yang Terdesak gimana, lah ya. gitu ya. Biasanya seperti itu. Walaupun dulu sebelum Dev Bakery juga saya tuh udah kayak yang pernah jualan pulsa, zaman pulsa dulu ya, ngisi pulsa flexi segala macam ya, dulu. trending usahanya zaman dulu kan ya. Jadi setiap ada usaha tuh aku ngikutin gitu. Lumayan, sampai jual lumayan. sosis dari rumah ke rumah gitu pernah. apa? Sosis dulu adalah satu perusahaan yang kita tuh bisa jadi salesnya gitu kan. Jadi ketok-ketok pintu tuh jual sosis tuh pernah. Terus kemudian kalau kue itu memang sebetulnya dari dulu juga, tapi kayak musiman gitu loh. Kalau Lebaran bikin Iya, memang dari yang seasonal ya. kenalan-kenalan aja gitu. Sampai di titik COVID ya, pas waktu COVID saya juga ada dulu ada usaha lain lah di perusahaan, tapi kan pas COVID ya udah gitu kan, bobo-bobo cantik semua kan gitu usaha kita Bukan kan cantik gitu lagi, kan. cantik rebah, keluar-keluar Rebah, muka kisut. Nah dari situlah saya pikir saya harus melakukan sesuatu. Saya harus melakukan sesuatu, tapi mungkin saya juga harus mengorbankan sesuatu. Disitulah garasi itu saya sulap menjadi pabrik roti. Masya Allah. Jadi mobilnya keluar ganti Sebesar oven. apa sih garasinya, penasaran deh. Kecil cuma muat satu mobil gitu kan. Tapi bisa jadi mobilnya ruang keluar, produksi. ganti oven gitu. Mobilnya keluar. Dari showroomnya keluar. Oh, dari showroomnya keluar. Yang masuk oven sama mixer gitu. Oke, bisa jalan itu juga ovennya ya. Bisa kan? Bisa jalan, akhirnya bisa menghasilkan. Ya di awal itu. Tapi kalau kenapa orang bertanya COVID kan di 2020, kenapa 2018? Karena saya menghitungnya itu secara marketing ataupun ini kan saya memang berjalan udah lama gitu. Hanya saja memang baru pada saat COVID itulah saya konsisten di situ. Oh iya. Dan Masya Allah, Kunciannya itu ya. Masya Allah ternyata dari yang kenalan-kenalan, kemudian akhirnya juga naik terus, kemudian Lebaran di masa COVID itu juga alhamdulillah gitu kan. Sampailah di 2023 itu berjalan, tapi tidak mudah ya. Maksudnya kita ada yang titik jenuh namanya jualan di rumah kan. Online ini kan biasanya kan kalau ibu-ibu di rumah dasteran, nonton TV, gitu. mikirin hari ini makan apa ya, hari ini jalan kemana ya. Ini Mbak Dev ini berbeda pikirannya, hari ini buat roti apa ya. Maksudnya hari ini bisa masuk ke rekening berapa ya? Gitu loh. Sebegitunya. Sebegitunya, Masya Allah. Jadi kalau kata orang sekarang itu ternyata ibu-ibu yang selalu berjuang untuk keluarganya, masa depan, keluarga segala macam itu aku gitu kan. Tapi Masya Allah ya, emang Allah bisa menurunkan rezeki itu bisa dari pintu mana aja. Jadi jangan menganggap bahwa seorang wanita itu cukup hanya di dapur aja. Gak apa-apa, boleh yang punya prinsip itu boleh, itu bagus, malah mengajarkan ke pasangan kita untuk lebih bertanggung jawab full. Tapi terkadang kita juga kan nggak tahu yang namanya umur. Kita suatu saat akhirnya kita ditinggal sendirian. Terlebih dahulu ya kita masih sendiri nih. Kan kalau mulai di usia yang seperti misalkan aku nih, mau bikin apa ya gitu. Walaupun emang terlihat muda, tapi kan sudah orang sudah berlari, aku baru mulai mau merangkak, kan itu cukup aneh. Makanya kalau memang sekarang bisa kayak Mbak Dev, nggak apa-apa, ya kan? Jadi semasa kamu bisa, selagi bisa ya gitu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Di saat saya sekarang pun kadang saya masih menyesali yang seperti ini. Aduh kenapa nggak dari dulu ya? Betul. Walaupun dulu ada usaha kita dan berjalan gitu ya secara ininya. Tapi itu tadi kita nggak tahu rezeki ya. Berhenti di sini, buat sesuatu lagi, berhenti di sini. Itulah prinsip bahwa
saya merasa pada saat saya diragukan, pada saat saya kesulitan, disitulah saya harus membuktikan sesuatu bahwa saya bisa bangkit dari semua permasalahan yang saya Betul hadapi. banget, seperti yang tentunya tema kita kali ini pas banget dengan Mbak Dev yang ceritakan, karena dari nothing to be something, dan adonan bisa mengubah menjadi sesuatu mata pencarian, bahkan bisa bermanfaat buat orang-orang yang sekitarnya. Masya Teorinya Allah, gini, tabarakallah. Mbak, kan kalau adonan itu ya dari yang dia bukan apa-apa, Betul. kemudian dibanting-banting diulen, ya kan, habis dibanting dia dipanasin, dibakar, habis dibakar dia keluar lagi, kemudian dia dioles, akhirnya dia jadi tampilannya jadi cantik dan bisa dinikmati banyak orang. Seperti itu. Aduh, Mbak perjalanan Dev ini hidup. sekolah tentang perotian gini nggak sih? Enggak sih. Enggak. Semuanya otodidak aja. Otodidak? Belajar aja. Oh, Belajar. berarti yang pada masuk sekolah tentang kuliner itu tetap aja kayaknya otodidak aja deh. Ya, sedangkan kalau zaman sekarang kan kita bisa otodidak karena kita bisa melihat salah satu sosial media ya, kita nonton, Iya. kita dikasih arahan. Tapi Coba. kalau zaman dulu kayaknya kan belum ada itu. Mbak Dev gimana? Apa terinspirasi ngintip dari dapur orang gitu? Mencari formulanya sih sampai dapat. Iya. Tapi tetap kan kalau setelah yang saya menginikan nama Dev Bakery, artinya saya kan harus menjual nama saya. Berarti kan saya harus punya sesuatu produk yang tidak asal-asalan, kemudian tidak yang kata orang hanya ini mah hanya ikut Main-main. tren, kemudian hilang lagi gitu. Nah, pada saat itulah saya berpikir bahwa saya harus punya satu ciri khas ataupun punya cerita sendiri dari setiap roti saya. Makanya tagline-nya setiap roti punya cerita. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang bercerita dari perjalanan tadi. Kemudian saya ingin setiap orang yang menikmati roti ataupun kue dari saya itu dia bisa bercerita. Baik itu mungkin oke, rotinya enak, ataupun mungkin ada saran dan kritik segala macamnya, itu Pasti oke, diterima ya? Kita terima. Nah, tapi yang paling susah itu bagaimana nih mempertahankan Dev Bakery dan menjadi orang yang konsisten bergerak di satu bidang yang itu aku masih susah. Kalau aku terus terang, aku masih susah. Gak tau deh kalau Mbak Dev nih gimana? Iya, konsisten itu perlu waktu, ya, perlu komitmen juga dari kita. Nah, kalau kita nggak punya itu, pasti akan susah untuk konsisten. Tapi kita yakin juga bahwa tadi seperti yang dirimu bilang kan, bahwa rezeki itu bisa saja dari pintu yang tidak disangka-sangka Allah kasih ya jalannya. Pada saat kita konsisten, yakinlah bahwa Allah akan memberikan jalan itu. Gitu. Jadi sama seperti saat ini, dari yang jual daster, jual pulsa, jual sosis, ternyata rezeki saya di sini gitu. Walaupun saya bilang tidak mudah, 1 tahun pertama luar biasa gitu kan. Kemudian sampai di titik yang 5 bulan lalu, jadi di Oktober 2024, saya juga masih tetap mencari selain roti, selain cookies, selain kopi saya juga yang ini, selain cake saya harus menjual sesuatu lagi dengan inovasi ini yang baru. Apa ya yang membuat orang tetap Bisa kok, tertarik? ya, bisa memilih, itu bisa kan salah bertempat, ya. satu komitmen kita untuk konsisten. Jadi supaya tetap berinovasi. Akhirnya dapatlah Dev Pizza. Iya, itu dia. Iya. Sayang banget, saya belum merasakan ya nih. Padahal tetangga Nanti ini kita ya. kasih kirim ya buat buka pengen banget. puasa. Karena buka puasa benar belum pernah aku ngerasain buka puasa pakai pizza kan. Biasanya aku Iya. pakai lontong sambal kacang. Terus stop jika nama lapar jadinya. Tapi ya yang namanya leken, Mbak Dev. Leken itu mungkin buat sebagian orang bisa mampu, atau sebagian orang juga dia merasa ada jenuhnya gitu ya. Mbak Dev Iya. pernah di titik jenuh nggak sih untuk melakukan usaha ini? Pernah lah, Pernah? pasti ada di titik jenuh itu kayak yang capek. Saya bilang pada saat tadinya di rumah dengan kemudian kita ada store ruko ataupun toko, itu kan ininya beda ya. Kalau di rumah saat kita nawarin online udah pasti ada yang beli gitu kan. Kemudian pada saat kita bikin tapi nggak ditawarin, nggak ada yang beli gitu, maksudnya pembelinya nggak dapat. Tapi pada saat kita punya toko harus ada yang beli tiap hari. Iya. Karena apa, operasionalnya berbeda ya dengan di rumah. Di rumah kan Lempar garam Mbak Dev di depan.
sama air bacaan. Kalau bacaan baca sendirilah. Nah jadi pasti ada di titik jenuh itu pada saat di awal yang toko ini kita semua bahkan staf saya, tapi saya cukup memotivasi lah, artinya jangan sampai mereka juga menyerah dan ikut dalam alur yang istilahnya aduh gimana sih ini gitu. Nah saat di titik jenuh itu saya mencoba itu tadi berinovasi, kemudian juga sharing dengan mereka, kemudian pemasaran lah tiap hari ya gimana caranya, nggak boleh capek sampai orang ngelihat kita enak ya, enak akhirnya apa tuh suka enak akhirnya ingat dari ingat beli jadi suka terus continue itu loh prosesnya. Memang kan kita juga gitu, apaan sih nih orang nawarin ini, tapi lama-lama pas lagi ngomongin ini iya kan keinget. Ada yang komentar gini, Mbak Devia katanya kan ya maksudnya yang punya toko ngapain bikin kontennya lu lagi gitu dia gitu, suruh dong pakai yang lain ini apa enggak, biar orang hafal sama muka gue. Gitu. Akhirnya orang suka, kalau suka sama gue suka juga sama produk gue. Iya dong, benar-benar. Jadi personal branding dulu ya, karena ada dua kan, ada secara teori kalau kita menjual sesuatu mau produknya branding tok atau memang personal branding plus produknya. Nah saya memilih personal dan produknya. Ada juga orang yang nggak bisa nggak mau tampil maunya di belakang, karena dia itu buat aku orang yang nggak mau tampil itu tidak mau beresiko dengan apa yang dia jual. Jadi dia bahkan suatu saat kalau ada kesalahan dia menyalahkan produk, bukan menyalahkan dianya. Itu tidak masuk dalam prinsip saya. Dia tetap aman. Gitu. Itu nggak masuk di prinsip saya. Sama kalau kayak gitu. Oke, Mbak Dev, nih satu pertanyaan lagi tapi jawab dengan secara cepat aja ya. Mungkin namanya perjalanan orang berbisnis itu ada waktunya grafik itu turun. Ya kan? Grafik turun, kadang-kadang meningkat terus. Ya namanya perjalanan hidup, tidak selamanya juga senang, tidak selamanya juga susah gitu kan. Pasti ada proses. Gimana caranya menanggulangi saat ada badai? Ada badai nih, badai masuk pontang-panting. Saya alami banget sih badainya. Dari masa ke masa setiap orang juga ada ya, nggak yang udah di titik atas kemudian oke nggak ada lagi, pasti tetap ada, karena hakikatnya manusia hidup pasti banyak ya yang dilalui, masih prosesnya panjang. Bagaimana saya menanganinya? Ya satu, keep fight, tetap berjuang. Kedua, jaga semangat gitu ya. Tapi yang paling penting adalah berserah diri aja sih ke Allah, bahwa rezeki itu nggak akan tertukar gitu. Sebelah-sebelahan juga mau sama-sama jual roti, ya nanti Allah kok yang datangkan. Setuju banget. Jadi nggak usah. Contohnya Mangga 2 ya nggak sih? Iya, di pasar juga begitu. Jual singlet, sebelah singlet sama aja. Sama. Oke, kalau kayak gitu Mbak Dev, senang banget di segmen pertama kita tadi mengupas tuntas tentang perjalanan sampai akhirnya membuat Dev Bakery ini. Nah, di segmen selanjutnya tentunya kita akan lebih mengkorek-korek lagi seperti apa sih Mbak Dev ini. Oke, kalau kayak gitu kita lihat iklan yang lewat dulu. Ting 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 ting. Ayo terus simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. The way of solution. Hai, ketemu lagi bersama saya Salma Chala dan juga sama Mbak Dev ya. Sedang ada di Dev Bakery. Setiap roti punya cerita. Seru banget punya cerita. Nah tadi segmen pertama sudah banyak banget diceritain tentang perjalanan Dev Bakery. Tapi segmen kedua ini kita akan tanya-tanya dulu nih. Tapi aku ada satu pertanyaan yang sangat kayaknya lucu banget. Aku minta jawabannya dengan satu ekspresi yang sangat luar biasa. Ya, oke. Pertanyaan pertama, dengan nilai 500 juta rupiah. Mau call a friend boleh, 50-50 juga boleh ya. Kan saat ini Mbak Dev, Dev Bakery ini sudah maju pesat ya kan, sudah banyak dikenal oleh masyarakat terutama di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ya. Nah, kesan bahagia dari seorang Devia Sherly ini coba ditunjukkan kepada Besti Bincang Bogor ini. Seperti apa sih kesan bahagianya? Alhamdulillah, ya Allah, barakallah. Tapi memang itu ya, dengan
tindakan, satu ekspresi dengan ngomong alhamdulillah, kelar semua, terjawab semua. Kebahagiaan itu memang harus disyukuri, ya nggak? Syukuri apa yang ada. Nah, tadi di segmen pertama ada perbincangan tentang inovasi dari Dave Bakery. Seperti apa inovasinya? Penasaran banget karena memang Dave Bakery orang konotasinya only roti. Tapi di sini punya inovasinya itu adalah Pizza. Pizzanya kayak apa sih? Kita kotaknya dulu kali ya. Ya ampun, kotaknya dulu. Oh iya ya, nggak apa-apa, lagi puasa. Emang Mbak Dev ini gitu. sangat ramah ya, ramah akan lingkungan perut saya. Mbak Dev, nih baru berapa lama duduk di sini? Gue sih terus terang nggak kuat Mbak Dev jadi mereka. Nggak kuat Iya. dapat bulan puasa. Masya Allah, memang Diuji SDM ya saya kita juga, ya dengan alhamdulillah. wangi-wangi ini. Ini pakai pewangi roti apa gimana sih? Enggak. Oh enggak, emang Itu wangi. lagi pada turun baru apa nastar ya. Turun Lagi dari turun. kayangan. Lantai 3. Coba lihat pizzanya kayak apa sih? Iya, tapi pizzanya nanti boleh di-spill langsung di. Oh ya nanti kita Udah ada kan? oh udah dong. Udah Nanti ya kan? kita cobain. Ada Stoknya berapa banyak. varian sih? Ada beberapa varian. Variannya ada 5. 5. Ada 5. Variannya apa aja? Jadi ada Ultimate, itu yang paling best seller. Terus setelah itu ada Cheese Volcano. Kemudian kalau meledak. iya, dia kejunya itu Meletup ya. Terus ada Meletup. gitu chicken mushroom, terus pepperoni dan bulgogi. Baru ada 5 sih. Ya yang banyak udah cukup. Iya, udah cukup. Udah cukup, udah tenang ya. Mending bikin produk yang lainnya kali ya. Ntar Atau dulu. nanti di inovasi ada additional cheese, additional tambahan THR mungkin ada gitu. ya. Aroma THR. Masya Allah. Tapi penjualan pizza ini gimana? Justru alhamdulillah dengan adanya pizza sejak Oktober 2024 itu memang yang tadi Allah bukakan benar-benar jalan dari situ yang tiba-tiba viral terus tanpa istilahnya tuh kita sponsorin atau kita iklanin terus dia FYP terus dia jadi kayak algoritma TikToknya itu jalan itu sampai yang datang ke sini pada saat weekend itu bukan cuma dari Bogor. Sedih banget ya sih kalau kalian bukan orang Bogor, kalian nggak bisa merasakan bener pizzanya. nggak bohong, lagi puasa nggak bohong, dari Tangerang Selatan, dari Tangerang juga, terus bahkan dari luar kota yang kenal nih pada saat mereka ke Jakarta, dari Kaltim, dari Bandung, dari Sumut, Medan, itu pada kesini karena penasaran dengan Devisanya ya ampun. Gitu. Devisa ini ya kayak ini ya, devisa negara ya. Iya, masuk terus. Ngeri. Tapi aku boleh kasih usulan kali ya Mbak Dev ya. Biar bukan hanya tentang rotinya aja yang punya cerita, tapi pizzanya juga punya cerita Punya dong. cerita, Misalkan iya. bikin tungku ala-ala ya yang buat Iya. orang foto pegang devisa tapi belakang ada tungku pembakarannya ya. Amin, mudah-mudahan Nanti ya. boleh di sebelah sini nih, sebelah sini pas nih yang sebelah sini ya. Pas banget jadi tungku ya. Sekarang tau nggak sih sekarang apa coba ovennya? Oven jadul, belum pakai tungku tapi doain ya. Oh, coba Doain tadi penasaran. jadi doa kan. mudah-mudahan amin jadi ya, pakai amin. tungku. Kenapa pakai oven jadul kayak Kenapa? oven tangkring gitu tapi yang lebih custom ya? Karena supaya kita itu tadi harganya merakyat, tapi harganya rasanya Nah, ya ini gue kan? demen nih bagian ngomongin harga nih merakyat. Iya, nih. harganya merakyat. Tapi harga rasanya- pejabat nggak sih? Harganya Pejabat pengennya yang murah malah. kayaknya saat ini pejabat sudah mulai pada ketar-ketir ya. Jadi dia beli produk mahal agak ngeri. Makanya produk kita laku, Beb. Alhamdulillah, makasih. Berarti Mas Bowo. rasanya rasa luar lah ya, rasa luar sono. Cipta rasa, kualitas bintang Insya Allah. 5, Insya Allah. tapi harga tetap Kaki. ikutin Kaki 5 bukan? kaki. Jangan yang Murah banget sih. kaki. Memang kita selesai yang ada sedekah ya. Intinya sis. lebih kepada kualitas. Jadi kita juga untuk harga. Kenapa sih kan untungnya tipis ya? Nggak apa-apa, yang penting berkahnya. Ya nggak Amin. sih? Nah, ngomong-ngomong tentang lagi Ramadan nih, Mbak Dev, punya produk apa aja sih bulan puasa ini Ramadan buat Produk mah menyambut banyak. Idul Fitri? Alhamdulillah ya, maksudnya kalau cookies sudah pasti lah ya. Aduh, kok ada Erick Thohir? Iya. Itu siapa? Ada biasalah. Oh gitu ya, ada. Jadi kalau cookies tentunya sebetulnya sih standar lah sama kayak bakery lain. Tapi ada yang lucu loh, Mbak Dev ini pakai baju macam orang Malaysia. Where you from? Oh, You iya, from itu Kuala pasti. Lumpur? Siapa? Apa? Macam mana?
datin. Kalau di Indonesia tuh datin. Malaysia datin. Kalau di sini naon ya? Baju kurung. Baju sanes, Beb. Sanes. Oh, iya banyak artis-artis juga yang sudah mengunjungi ke sini ya. Masya Allah, Ya, tabarakallah. Terus Ya Hilman Allah. juga yang selalu support saya. Ustaz Hilman Fauzi. Iya, yang beliau ngomongnya mah. selalu tenang, halus Iya, ya. alhamdulillah support banget. Pantesan Ustaz Hilman agak gemuk ya. Mungkin makan roti. Boleh dikutip loh ya ini. Boleh. Kita tag ya Ustaz Hilman Tag, ya. ya. Ya ampun Ustaz Hilman, maaf ya Ustaz Hilman. Tadi kenapa jadi bersih karena banyak tepung ya. Ustaz Hilman kan putih ya. Ini karena banyak tepung dari Dev Bakery. Kan tepungnya sehat, jadi bersih. Ada hampers juga ya di Ada sini. hampers. Jadi kalau cookies biasa kastengel, nastar, yang kita punya unggulan adalah nastar dan kastengel crunchy. Kenapa kita bilang crunchy? Kalau dimakan tuh kus. Nastar crunchy. Kastengel crunchy. kastengel crunchy. Kalau nastar pastinya mintanya yang lumer. Oh, dong, lumer, ya meleting kan? ya. Ih, Terus penasaran ada ini palm cookies. Oh, palm Ya, cookies. palm Iya, cookies, palm pancis cookies. ya. Ini pancis ya. Pancisnya Pancis yang lagi jadi tahun ini kayaknya banyak orang yang banyak membeli ini dan ya. kita tuh sampai hari ini sih udah 1.500-an toples itu yang sudah dibuat, tapi yang masih berjalan order masih alhamdulillah. Ya Allah, pesanan udah sampai 1.500-an tuh. Gimana tangan kamu nggak keriting? Enggak, aku bagian selotip aja. Oh, selotip aja ada yang bikin ya? Oh, kasihan. Kan nggak boleh selotip apa, nanti kan zolim kalau Tapi pakai Mbak Dev selotip. ini baik loh sama karyawannya. Habis mereka produksi, nah karyawannya dipanggilin tukang ngurut buat ngurutin tangan. Oke Mbak Dev nih lanjut ya kita. Sebenarnya gini, pasti orang penasaran dan orang yang belum datang pengen diceritakan apa yang membedakan cita rasa Dev Bakery dengan bakery yang lainnya. Yang mereka juga mungkin ada yang sudah jauh lebih udah lama ya, lama dan dikenal orang. Tapi Dev Bakery ini punya khas yang seperti apa yang akhirnya orang lebih baik beli di sini? Ya, pertama tentunya punya formula sendiri ya, yaitu lebih alirannya klasik. Alirannya Klasik itu klasik, jadi jadul ya. rotinya rasanya jadul karena memang aku pakai resep-resep yang dari orang tua, kemudian beberapa aku combine dengan Pengen kenal zaman orang tuanya dulu. deh. Gue nggak punya udah warisan nggak ada. resep loh gue. Terus dulu kan kalau orang tua saya bikin donat, bikin roti, saya tuh tukang megangin baskom, tau nggak sih, kan dibanting-banting nggak pakai benar-benar. alat. Gue yang megangin baskom, Sedih terus benar, banting-banting, ya. terus kan ngelihat ukurannya pakai gelas gitu ya, pakai gelas belimbing tau nggak sih? Iya. Kan nggak pakai Bener. timbangan. Zaman dulu begitu Iya. ya Beb ya. Nah, cuman alhamdulillah aku coba-coba dulu kalau setengah gelas berarti ditimbang berapa ya, akhirnya dapatlah sendiri, intinya itu. Nah kemudian yang kedua insya Allah sudah bersertifikat halal. Kemudian terakhir kemarin dengan Ibu Wali Kota kita yang saat ini Bu Yanti, Ibu Yanti ya. Rahim ya sudah diresmikan sebagai produk layak anak yang tempatnya di sini ada Dev Bakery satu-satunya di Kota Bogor yang sudah terverifikasi untuk Kelayakan. bakery layak anak. Luar biasa. Iya. CHSE ya lain eta. Nggak, dia dari APSA ya, dari APSA. Asosiasi Oh. Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Kalau aku juga sudah dapat sertifikasi bahwa aku seorang Insta famous yang layak anak. Nggak pernah marah-marah. Kayaknya nggak banget deh ya Allah. Ya udah kalau kayak Oke. gitu cerita kita cukup di sini aja. Tapi yang pasti aku pengen Mbak Dev untuk woro-woro dong. Coba bawa semua mungkin di seluruh Indonesia yang menonton Bincang Bogor Amin. ini saat ini bersama Dev Bakery untuk diundang datang ke sini. Dan juga kalau mau pesan seperti apa dan berada di mana Dev Bakery ini, ada produk apa aja, apa dan tutupnya ya sebelum Lebaran sampai tanggal berapa, itu penting banget karena kita yang belum beli hampers mungkin bisa visit ke sini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini jadi makin banyak pengunjung. Ya, Dev Bakery sendiri saat ini adalah punya beberapa produk yang mudah-mudahan itu semua juga pasti enak dinikmati. Jadi jangan lupa untuk hampers Lebaran, untuk cookiesnya, dan selama masih Ramadan ini jangan lupa untuk bisa berbuka puasa di Dev Bakery ataupun juga boleh take away
untuk pizzanya boleh GoSend, udah ada GoFood, GoFood, GoSend semua ada. Mudah ya. sekali. Boleh chat admin di 0819899997. Cek di sini ya, nanti ada lari-lari. Kita juga ada bisa dine in ya di lantai 2, di lantai 1, lantai 2 boleh dine in untuk pizzanya, dan tentunya bisa nyaman bersama keluarga. Kenapa? Karena sudah ada tempat bermain untuk anak, makanya layak anak. Oh. Ya, yang masih mau pesen hampersnya kita masih bisa terima terakhir di tanggal 24 ya, H-7. Oh, berarti minggu untuk depan. hampers. Minggu ya. depannya lagi hari Senin. Iya, tapi kalau mau langsung datang ke toko silahkan, insya Allah kita masih tersedia, masih ready cookiesnya. Tapi khusus untuk lapis legitnya please jangan dadakan. Aduh, ada ini Karena ya itu- kita lupa menceritakan iya. tentang lapis legit Karena itu juga. Ya baru aku ampun. yang produksi sendiri langsung dari tangan aku, jadi ya lapis legitnya seperti Hilman Fauzi juga. mulus Mulus banget ya. tanpa dosa. Ini boleh spill dikit dong, ini segini berapa sih? Nah, itu kelemahanku Mbak. Kenapa? Nggak pernah ingat harga. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Tapi buat nanti kalian yang boleh buka penasaran, deh bakery dong mendingan langsung IG-nya. datang aja ke sini ya. Nanti kita ada si tetehnya yang hafal. Biarin ibu mah nggak usah. Ibu Iya, mah nggak mikirin ngapalin gimana harga. jualannya, gimana ngegajinya ya. Oke gitu. Seneng banget nih Mbak Dev. Aku udah Oke, diterima dengan baik di Dev Bakery. Tentunya Salma Oh iya, Cala. alamatnya. Alamat apa? Oh iya alamatnya. Alamat di sini boleh. Alamatnya. di Ruko Cimanggu Center Point, Jalan Raya Taman Cimanggu, Kota Bogor. Yeay, ingat aja pokoknya Taman Cibanggu atau searching Di Google aja ada kok. langsung Dev Bakery ketemu Cin. Sekarang mah nggak usah pusing. Atau males juga masih ada di Gojek, GoFood, GoFood udah ada, terus GrabFood. Shopee Food ada. Belum. Shopee Food soalnya bisa pay later. Lumayan bisa ngutang beli pizza ke geuleuh. Tolongnya segera ya Shopee Food. Shopee Food bisa pay later ya. Kalau kayak gitu buat teman-teman semua, Betty Bincang Bogor Daily, terima kasih udah dengerin kasih. cerita kita di bulan puasa yang sangat berkah ini. Dan tentunya cobain dulu ke sini, pas masuk dari mulai pintu masuk udah ada aroma wangi yang bisa mengganggu kepala kalian. Kayak gue stres sendiri. Tapi aku udah mau langsung beli ini deh, kayaknya ada yang itu ya, si meses-meses itu mengundang saya. Kayaknya dikirim aja nanti bareng sama Sip. pizza. Ih, mau Ya. banget kalau kayak gitu. Saya Salma Cala dan juga Devia Shirley. undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Bincang Bogor Daily berikutnya. Masya Allah.